Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muzaki Baswara dengan NPM 220810101045 dari kelas Bela Negara G194 dan dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara dalam informatika. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam pengembangan teknologi informatika agar dapat menciptakan solusi yang tidak hanya sekedar canggih atau sekedar modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pengertian Pancasila dalam konteks informatika. Dalam dunia informatika, Pancasila merupakan pedoman utama yang membimbing pengembangan teknologi. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, gotong royong, persatuan dan kelarasan dengan Bhinneka Tunggal Ika diterapkan untuk memastikan pengembangan teknologi yang etis dan inklusif. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengakui eksistensi Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual. Dalam konteks informatika, sila ini mewajibkan pengembangan teknologi dengan etika yang menghormati nilai-nilai agama dan mempertimbangkan dimensi spiritualitas dalam inovasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghargaan terhadap martabat individu dan advokasi untuk keadilan sosial. Dalam dunia teknologi, hal ini mengimplikasikan tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat secara adil, mengurangi ketidaksetaraan, dan memperhitungkan dampak sosialnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mendorong persatuan antara suku yang beragam, agama, ras, dan golongan. Dalam konteks informatika, prinsip ini menuntut teknologi yang mendukung keberagaman budaya dan bahasa tanpa adanya diskriminasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia teknologi atau informatika, hal ini mencakup transparansi, partisipasi publik dalam pengembangan kebijakan teknologi, dan hak untuk mengakses informasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bertujuan untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat sosial. Dalam konteks informatika, sila ini mendorong agar teknologi menjadi alat untuk mengatasi kesenjangan dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhannya, keimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia informatika menjadi landasan untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, namun juga etis dan inklusif, mengakomodasi keberagaman dan keadilan dalam setiap aspeknya. Kesesuaian teknologi dengan nilai-nilai Pancasila. Kesesuaian teknologi terletak pada harmonisasi dengan Bhinneka Tunggal Ika, perlindungan hak asasi manusia, kolaborasi, gotong royong, dan persatuan. Teknologi harus mengakomodasi keberagaman budaya dan bahasa, mendukung hak asasi manusia dengan pengawasan etis, serta mendorong kolaborasi yang adil di antara pemangku kepentingan. Keseluruhannya, teknologi harus menjadi sarana untuk menciptakan solusi yang manusiakan, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Apa saja tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia teknologi atau informatika? Tantangannya yaitu konflik nilai dalam dunia digital dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Adanya perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat dapat menghambat harmonisasi, sementara kemajuan teknologi yang pesat memerlukan adaptasi yang cepat juga. Solusi dari tantangan tersebut adalah edukasi dan kesadaran nilai Pancasila sebagai langkah untuk mengatasi konflik nilai tersebut. Selain itu, kebijakan yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat mendukung nilai-nilai tersebut dalam inovasi teknologi. Kesimpulan, pentingnya implementasi keyakinan Pancasila dalam dunia teknologi atau informatika merupakan kunci untuk mencapai kemajuan bangsa dalam era digital ini. Harmoni antara teknologi dan nilai-nilai luhur bangsa kita akan membentuk landasan yang kokoh dan kuat untuk mengembangkan teknologi yang seperti
tadi tidak hanya canggih, tapi juga etis dan inklusif. Dengan mengakomodasi keberagaman, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong kolaborasi gotong royong, teknologi dapat menjadi alat yang memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.